Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan Sido Muncul. Sorry, salah ya. Bukan Sido Muncul, tapi Sido Mulyo Seraras Tbk. Dengan kode emiten yang juga cukup sama, jadi SDMU ya. Saya sering terbalik ya dengan perusahaan yang satu ini dengan Sido Muncul atau SIDO. Karena nama mereka yang cukup sama, tapi ternyata nama mereka sama tapi bisnis mereka nggak sama. Beda banget 180 derajat ya. Karena kalau kita tahu bahwa Sido kan bergerak di bidang konsumer, membuat jamu, obat jamu, dan produk-produk konsumer lainnya lah ya. Tapi SDMO ini bukan produsen barang konsumen, tapi mereka menjadi penyedia pengangkutannya, logistiknya, pengirimannya. Mereka lah yang menyediakannya ya. Kita akan sama-sama di sini dari websitenya kita dapat melihat banyak truk yang mengangkut bahan-bahan kimia ya, dan juga mengangkut minyak dan lain-lain. Ya, kita akan lihat sama-sama di sini. Pertama kita lihat dulu sejarah daripada Sido ini ya di bawah sini. Jadi mereka didirikan pada tanggal 19 Januari 1993 dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengangkutan barang dan penyimpanan barang berbahaya dan beracun, khususnya bahan kimia, minyak, dan gas ya. Pelanggan utama mereka tentunya yang bergerak di bidang kimia ya, di sektor hulu industri kimia yang produksi bahan kimia dasar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Lalu mereka melakukan IPO pada tanggal 12 Juli 2011 dan ini visi misi mereka. Lalu apa aja sih jasa daripada SDMO ini? Kita akan lihat sama-sama di sini ya. Ada 3. Yang pertama adalah pengangkut darat terkemuka untuk bahan kimia berbahaya dan minyak mentah di Indonesia ya. Mungkin jalan teman-teman pernah melihat yang seperti ini ya. Kebanyakan yang saya lihat itu adalah truk dari Pertamina. Tapi kalau untuk truk SDMO ini saya belum pernah lihat sih. Mungkin belum sampai di kota saya, di kota Singkawang ya. Ini masih belum ada yang saya lihat di sini ya. Jadi itu yang pertama. Lalu bisnis mereka yang kedua, jasa mereka yang kedua adalah logistik. Ya. Logistik, pengiriman, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah jual beli. Nah, ternyata selain pengangkutan logistik itu, tapi mereka juga ada jual dagang ya. Khususnya di bidang suku cadang kendaraan truk. Ya, mereka melakukan ini karena mereka sekalian untuk kebutuhan pribadi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi mereka dapat menjualnya kepada pihak lain juga ya. Tentu saja ini win-win game. Mereka dapat mendapatkan cuan dan perusahaan lain dapat mendapatkan stok daripada perusahaan yang satu ini. Ya, kira-kira seperti itulah bisnis yang dijalankan oleh STMU yang sangat berbeda dengan SIDO yang mereka bergerak di bidang pengantaran, logistik, bahan-bahan kimia atau minyak. Ya, lalu bagaimana sih fundamental daripada perusahaan yang satu ini setelah kita lihat-lihat? Well, sepertinya biasa-biasa aja sih, tapi bagaimana dengan fundamentalnya? Kita akan lihat sama-sama di AT Bisnis. Pertama kita lihat pemegang sahamnya ya. Yang pertama ada Chow Mien Sasminto ya. Lalu kita masukkan news untuk melihat bagaimana sih profil pemegang saham yang satu ini. Apakah cukup besar? Ya, kita akan lihat sama-sama di sini. Oke, masih diproses teman-teman. Kita masukkan news ya. Oh, sepertinya cukup lambat. Safety bikin hidup happy kalau kita lihat di sini. Punya hutang yang cukup besar. Oke. Oke. Kita coba search lagi teman-teman. Lalu kita masukkan news. Cukup lambat sepertinya. Kita coba pindah ke website yang satu ini. Oke, ada. Udah jangan teman-teman. Sekarang kita coba baca beritanya. Punya utang ya. Konversi ke saham. Angkat komisaris.
harga minyak melesat. Oke, bagus ya. Ekspansi bisnis gudang. Oke, nggak ada masalah hukum sih di sini kalau kita lihat ya. Lalu next pemegang saham berikutnya adalah Asabri ya. Oh, ini kayaknya sih pasti ada kasusnya besar. Asabri. Oke. Wow, oke, udah auto skip dah ini perusahaannya. Karena lihat ini rampok negara 22 triliun. Oke, udah pasti udah skip si perusahaan satu ini. Tapi kita lanjut aja. Sugiharto. Ada masalah sih untuk pemegang seperti ini. Dengan posisi masyarakatnya sebesar 33%. Ya. Jadi ya udah kena masalah hukum sih dari yang Asabri aja kita udah tahu sih. Tapi kita tetap lanjutkan untuk melihat fundamentalnya. Kita lihat di sini mereka rugi tahun ini, tahun kemarin juga rugi sih. Nah, valuasinya pairnya minus, BWP sampai minus loh teman-teman. Kenapa hari ini bisa arah loh? Ya, tahulah. Mungkin bandar yang menggerakkan harganya karena mereka mungkin mau kabur, mau menjual sahamnya, jadi dia goreng tinggi-tinggi untuk membuat saham ini menarik. Operating profit margin dengan net profit margin minus, lalu cash rasionya 1%, quick rasionya 21%, current rasionya 29%. Udah nggak harapan sih. Dan juga apakah mereka pernah bagi dividen? Nggak pernah bagi dividen sejak IPO tahun 2011. Jadi begitu deh teman-teman. Dan hari ini transaksinya sebesar turnovernya 84M. Ya udah pasti digoreng sih ini. Jadi udah nggak ada panjang lebar, auto skip untuk SDM ya. Well, begitulah. Kadang-kadang ada saham yang naiknya gila-gilaan, tapi fundamentalnya ya gitu deh teman-teman. Ya, jadi nggak masuk. Jadi untuk saham seperti ini fundamentalis seperti saya pasti akan skip perusahaan saham seperti saham yang satu ini ya. Jadi bagi teman-teman juga hati-hati ya kalau mau trading di sini juga saya nggak sarankan sih karena udah mau bangkrut ini perusahaan ya. Jadi demikian tentang SMU yang bukan berjualan solar angin tapi mereka malahan menyediakan jasa logistik dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.